Jadi kita mengambil sebenarnya antibodi yang ada, yang sudah dibentuk oleh yang terdapat dalam plasma pasien yang mengalami infeksi COVID tadi. Antibodi tadi mengandung protein S yang dapat menetralisir. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah antibody neutralizing antibody yang terdapat pada plasma pasien-pasien bekas COVID tadi. Memang antibodi tadi bervariasi pada pasien-pasien yang sangat individual sekali. Tetapi memang untuk lebih efektif kita harus lakukan pemeriksaan. Kita sebenarnya juga harus lakukan pemeriksaan yang namanya anti-HLA tipe 2 sebenarnya, yang nanti mungkin bisa ditanyakan Dr. Niken. Dr. Niken melakukan penelitian itu, sehingga ya penelitian di Inggris menunjukkan bahwa kalau protokol TRALI, namanya protokol TRALI TACO, itu dikerjakan, risiko untuk terjadinya TRALI dan TACO itu rendah sekali. Jadi mulai dengan screening pasiennya, memilih pasien-pasien tertentu yang dapat menjadi donor, misalnya donor plasma konvalesen tadi. Kemudian yang kedua juga melakukan pemeriksaan antibodi anti-HLA ya tipe 2. Kemudian juga ketiga memilih dari awal sudah merencanakan planning pasien-pasien mana yang perlu dan akan mendapatkan plasma konvalesen tadi. Jadi tidak menunggu lagi sudah terintubasi dan berat, tidak lagi melihat sudah terjadi circulatory failure, tidak lagi melihat pasien sudah sangat jelek kemudian diberikan plasma. Karena sekali lagi, kalau dari penelitian dan meta-analisis menunjukkan tidak ada yang lebih superior. Kita sudah mengenal yang namanya pemberian obat-obatan ritonavir, dan tadi sudah Dr. Seva sampaikan. Begitu banyak sebenarnya obat-obatan yang lain seperti juga obat metilhidroksikloroquine misalnya. Kita tahu bahwa ada adverse effect yang timbul akibat obat tersebut. Kita juga sudah tahu bahwa sudah ada obat Tamiflu misalnya, ya, dan macam-macam sebagainya yang sampai saat ini ternyata penelitian menunjukkan bahwa obat-obat tersebut, kemudian juga pemberian antiviral tersebut tidak lebih baik pada pasien, sehingga juga ada obat azitromisin yang diberikan, steroid juga ternyata hasilnya juga tidak lebih baik, sehingga tentu akan membuat teman kita yang berada di garda terdepan agak putus asa begitu ya. Ini mana lagi yang mau dicoba begitu. Karena itu buat teman-teman sekali lagi bahwa pemberian obat-obat ini sebenarnya hanya mengurangi. Jadi perlu dilihat, perlu diketahui kapan diberikan sebagai pasif imunisasi ya. Kemudian saat ini masih dilakukan ini pada pasien-pasien masih dilakukan trial ya. Tetapi beberapa meta-analisis menunjukkan bahwa terutama pada placid trial yang dimuat di BMJ, teman-teman bisa lihat placid trial, ternyata hasilnya tidak berbeda bermakna ya. Ini terakhir ya kesimpulan saya bahwa plasma konvalesen memang berasal dari pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID, dia memiliki yang namanya neutralizing antibody terhadap glycoprotein S namanya, yang akan menetralisir daripada virus SARS-CoV-2 yang masuk ya dari mulai IgG dan IgM tadi. Selain itu terjadi pada pasien COVID, mengapa pasien terjadi perburukan? Memang terjadi ensemble. Jadi begitu banyaknya sitokin proinflamasi yang menyebabkan kerusakan baik pada paru, pada jantung dan seluruh organ yang lain termasuk ginjal. Nah, kemudian karena itu pemberian plasma konvalesen menguntungkan karena dia mengandung anti-inflamatori seperti sitokin 17 ya. Kemudian juga mengandung faktor-faktor lain yang membantu selain antibodi tadi, yang membantu mengurangi inflamasi yang timbul selama infeksi COVID tadi terjadi. Sehingga kalau dikatakan menyembuhkan tidak, tetapi dia dapat mengurangi, to ameliorate katanya begitu. Jadi mengurangi, meringankan efek yang timbul akibat daripada infeksi daripada COVID tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akan lebih baik pemahaman bila kita teman-teman sekalian dan saya juga tentunya dengan melakukan kita diskusi. Terima kasih Dr. Yusniar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.